Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzatul Haq dari Magister Manajemen 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan riset UTS pemasaran saya yang berjudul Mixu pernah viral, seberapa besarkah pengaruh FOMO terhadap keputusan pembelian? Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruh FOMO itu sendiri, maka saya membawakan dua variabel pembanding, yaitu electronic word of mouth dan juga pengetahuan produk untuk melihat mana yang kira-kira memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian Mixu di Indonesia. Nah, Mixu ini sendiri yang sekitar 2 tahun lalu, 2022, sangat viral di Indonesia. Ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1997, awal mulanya menjual es serut. Lama-kelamaan, ia menjadi besar dan juga melakukan ekspansi ke berbagai negara. Di Asia Tenggara sendiri, ia memulai di Vietnam, lalu ke negara-negara tetangga kita, dan juga memasuki Indonesia pada tahun 2020. Nah, pada seni 2024 itu sendiri sudah memiliki lebih dari 2.400 gerai berdasarkan website official Mixu. Oke. Nah, pada tahun 2022 silam itu sendiri, kita mungkin masih bisa mengingat bahwa sangat ramai perbincangan di media sosial soal eh, es krim Mixu ini. Banyak yang bilang karena harganya terjangkau, variasi produknya bermacam, dan juga citra yang dia upload di sosial media itu di mana orang banyak melakukan pop es krim di tangan mereka. Nah, hal-hal seperti ini juga membuat banyak golongan masyarakat yang tertarik untuk mencoba mixu itu sendiri, sehingga terjadilah ekspansi besar ke berbagai kota-kota yang baru karena ramainya juga pengunjung dan juga gerai-gerai yang saat itu sudah buka memiliki antrian yang sangat panjang. Namun selain dari FOMO itu sendiri, ternyata berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat banyak hal lain juga yang memicu keputusan pembelian Mixu itu sendiri. Ada penelitian yang bilang electronic word of mouth, product knowledge dan lain sebagainya yang memiliki faktor utama terhadap keputusan pembelian suatu produk yang viral. Nah, oleh karena itu maka saya pada penelitian ini ingin melakukan perbandingan pada tiga variabel untuk melihat mana kira-kira yang memiliki pengaruh paling tinggi, apakah itu FOMO atau yang lainnya. Nah, batasan penelitian pada studi ini, objeknya itu adalah konsumen Indonesia yang pernah membeli Mixu dan juga aktif di media sosial. Subjeknya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk Mixu. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 minggu pada bulan Oktober 2024 di Indonesia dalam niat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran. Variabelnya itu tersendiri ada empat, tiga variabel X, fear of missing out, pengetahuan produk, electronic word of mouth, dan juga variabel Y atau dependennya itu adalah keputusan pembelian. Sehingga maka um, problem formulationnya itu adalah untuk melihat variabel-variabel tersebut seberapa besarkah pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Mixu di Indonesia dan manakah yang paling besar. Oke, dan teori dasarnya adalah Theory of Reason Action atau TRA, mencakup kerangka pikir dan kerangka kerja. Apa saja yang memicu perilaku konsumen terhadap pembelian atau keputusan pembelian dan juga decision of purchasing itu sendiri. Oke, dan dari tiga variabel tersebut dan juga berbagai penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa FOMO, electronic word of mouth, dan juga pengetahuan produk itu semua memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, maka dari itu saya membangun uh, kerangka berpikir di mana kerangka berpikir seperti yang ditampilkan menghasilkan tiga hipotesis. Pertama,
terdapat hubungan yang signifikan antara FOMO dan keputusan pembelian, lalu yang kedua antara pengetahuan produk dan keputusan pembelian, dan juga yang terakhir adalah IWAM dan keputusan pembelian. Metodologi penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, di mana diambil 100 sampel dari populasi konsumen Indonesia yang pernah membeli produk Mixu dan juga aktif dalam media sosial. Nah, teknik pengumpulan datanya itu dengan teknik non-probability sampling disebarkan melalui online Google Form dan juga diukur dengan skala poin 5 Likert. Skala 5 poin. Kemudian dalam menganalisa datanya digunakan dengan IBM SPSS versi 27 dengan multiple linear regression analysis atau analisis regresi linear berganda dan dibagi menjadi 4 uji yang akan dijelaskan yaitu deskriptif, kemudian validity reliability, uji R kuadrat dan juga uji T. Oke. Inilah hasil analisis deskriptif demografiknya, di mana dari 100 responden, 56%-nya adalah perempuan. Dan dari segi umur, terlihat bahwa 51% yang paling banyak adalah berumur 17 sampai 25 tahun. Dan yang paling sedikit adalah umur di bawah 17 tahun. Nah, dari segi intensitas membuka media sosialnya, ini yang cukup mengejutkan bahwa 95% dari responden membuka sosial media setiap harinya. Wow. Dari hasil rehabilitas dan juga R-square model dan juga t-test, eh, dapat didapati bahwa pada reliability memiliki Cronbach alpha di atas 0,7, di mana menyatakan bahwa itu highly reliable, dan juga memiliki R-square 0,64 atau di mana memiliki pengaruh sebesar 64%. Cukup tinggi ya. Dan juga memiliki sigma v-value di bawah 0,05, di mana hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ini semua positif dan semua hipotesis dapat diterima. Lebih lanjut tentang hipotesis diterimanya itu, yang pertama FOMO dan keputusan pembelian. Maka ini membuktikan penelitian-penelitian terdahulu bahwa fear of missing out ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Begitu juga dengan pengetahuan produk dan juga electronic word of mouth itu sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat kembali ke belakang, bisa dilihat bahwa perbandingan antara electronic word of mouth dan juga fear of missing out ini memiliki hasil yang cukup erat. Nah, namun dari penelitian ini dan juga hasil responden, IWOM itu ternyata yang memiliki pengaruh yang paling tinggi, sedikit lebih daripada fear of missing out. Gitu. Um, Nah, salah satu penelitian lain yang mendukung bahwa IWOM itu memiliki pengaruh lebih tinggi dari FOMO itu karena untuk Mixu itu sendiri terlihat bahwa ada ekspansi gerai yang begitu pesat membuka dari kota satu ke kota lain dan juga di dalam kota itu sendiri membuka lebih dari satu gerai sehingga itu menimbulkan rasa bahwa tidak perlu ada eh, rasa untuk terburu-buru dalam membeli Mixu karena banyak gerai yang semakin membuka sehingga selanjutnya juga pasti akan ada kesempatan untuk membeli gitu. Nah, mereka lebih terpengaruh oleh rekomendasi-rekomendasi dari konsumen, share story dan juga di feeds orang-orang yang setidak membagikan momen mereka dengan es krim dan juga minuman biksu itu sendiri ternyata yang paling memiliki pengaruh. Eh, Penelitian ini tidak lepas dari hal-hal yang perlu untuk disempurnakan. Mungkin yang pertama adalah dari segi responden, di mana mungkin perlu lebih dari 100 responden untuk bisa mewakili seluruh populasi. Dan juga disaran saya membuat sebuah model baru yang bisa dilakukan oleh penelitian selanjutnya, di mana FOMO ini coba dijadikan sebagai moderator penelitian sehingga kita bisa lihat dari pengetahuan produk dan juga electronic word of mouth itu sendiri bagaimana
membangun keputusan pembelian melalui FOMO gitu. Sekian dari presentasi saya. Eh, Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.